Seorang perampok bank yang diduga hampir berhasil melarikan diri, lalu semuanya berantakan. Apa yang sedang terjadi? Tangan di atas mobil, tangan di atas mobil, tangan di atas mobil, tangan di atas mobil. Pak, tolong, ada apa ini? Kejutan muncul saat penyidik mengetahui identitas tersangka. Ini Inside the Crime dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Elizabeth Milner. Sekarang, cara polisi menggambarkan kejahatan ini, Anda akan mengira ini diambil langsung dari naskah film Hollywood. Film penyamaran, pelarian, dan semua ini terjadi di siang bolong. Tanggal 3 Mei 2025, kami berada di Ocala, Florida. Dan ini pagi hari, dan seorang wanita masuk ke bank TD menyerahkan sebuah catatan kepada teller bank. Isinya berbunyi, "Ini perampokan, saya punya senjata dan akan menembak. Jika Mercedes alarm atau pewarna, isi tas dengan minimal $50.000 pecahan besar, tunggu 2 menit lalu hubungi polisi." Oh, dia kabur membawa sebagian dari $50.000. Teller hanya mengambil sekitar $5.000 tunai. Tersangka menyembunyikan uang tunai itu di dalam tas dan melarikan diri. Jenis perampokan sama seperti ini mungkin berhasil puluhan tahun lalu, seperti pada masa Bonnie dan Clyde. Tapi sekarang sudah tahun 2025, dan apa satu hal yang dimiliki bersama oleh sebagian besar bisnis, toko, rumah, dan tentu saja bank, video pengawasan. Dalam rekaman yang dirilis ke Law and Crime oleh polisi Ocala, terlihat Chevy Camaro gelap masuk area parkir. Mobil itu berhenti di posisi ideal untuk cepat kabur. Kurang dari 10 menit, seorang wanita berpakaian serba hitam berhoodie dan membawa tas berlari ke mobil itu. Dia membuka bagasi, membuang tas itu, lalu pergi seperti sedang melakukan pelarian yang sudah direncanakan. Dalam waktu 11 menit petugas menemukan orang yang mereka yakini sebagai tersangka mengendarai mobil yang tampaknya adalah Camaro yang persis sama. Black female driving. Nyalakan. Angkat tangan. Jangan bergerak. Mengerti? Matikan sirinemu. Tetap angkat tangan di tempat terlihat. Angkat tanganmu di tempat yang bisa kulihat. Get out of your car, please. Dengan tangan kirimu buka pintu dari luar. 26th Street. Buka pintunya dari luar. Hadap dia, mundur ke sini, berbalik, hadap ke arah yang berlawanan dariku, hadap ke arah yang berlawanan dariku, hadap ke arah yang berlawanan dariku. Kembali. Kembali ke sini. Apa yang sedang terjadi? Letakkan tangan di mobil. Pak, tolong, ada apa ini? Saya mengatai. Pak, apa? Berhenti. Apa yang sedang terjadi? Tunggu, ada apa-apa di tubuhmu, Bu? Tidak. Berhenti, jangan muter-muter. Berhenti. Apa yang sedang terjadi? Berhenti, berbalik, berjalan kembali ke arah sini. Bisakah seseorang memberitahu saya? Kami akan beritahu. Tunggu sebentar, santai saja. Ya ampun. Aku sangat takut. Masuklah. Ya Tuhan. Tetap merunduk. Apa yang terjadi? Tenang dulu sebentar. Beri aku 1 menit saja. Oke, sekarang kamu ditahan. Oke. Ya Tuhan. Setahu saya kita hanya akan dapat tersangkanya. Saya baru dengar. You guys need anything for me? No, brother. Just glad you. Oh, yeah. I heard 27, I heard Gateway, and I'm like, man, I'm right here. Where Yeah. this guy's at? Yeah. Hey, hold on. Power up 19. Appreciate you coming. Hey, yeah, I was just telling this guy, listen. Go ahead. What? Grab it. Do I have a subscription? 65? Maybe a black Dia mengenakan kemeja merah sekali dan celana hitam. white writing on it. You got like a blue bonnet That's what or we're trying to blue say. scrub cap on, black sunglasses, mask, blue gloves, and like a gold colored purse. Hei, mobil siapa dua ini? Ayo kita rapatkan mobil-mobil kita. Ya, 2 mobil ini lebih rapat supaya kita tidak mengganggu lalu lintas. Oke, paham? LTD. Ah, That was executed
Hey, LT, did you see this? Looks like a black hoodie right here. Confirming we do have the suspect. Looks like a black hoodie. Black hoodie. Right there. See the sleeve? Jadi, apa rencana kita sekarang? Saya suka itu. Ada hoodie hitam di tengah, kamu lihat lengan bajunya di situ. Yes, sir. Can you turn around about the track? They said That's the purse with gold too, so. Okay, well, just let us know. We're holding the interstate. Tidak ada yang masuk ke kendaraan Anda sekarang, Bu. Petugas mengidentifikasi tersangka Christina Tak, namun dia mengaku itu bukan dirinya. Pak, tolong, kenapa ini terjadi pada saya? Bu, Pak, tolong, ada yang bisa bicara dengan saya? Permisi. 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 Dia akan datang memastikan kita benar-benar punya tersangka. Permisi. Permisi. Pak, tolong. Pak, tolong. Pak, tolong Bu, seseorang. Tolong bicara dengan saya. Jadi satu hal yang kita pelajari tentang Christina adalah dia dulu melayani daerah yang sekarang menahannya selama lebih dari 10 tahun. Dia pernah menjadi wakil sheriff di Kabupaten Marion, tapi saat perampokan terjadi, dia sudah tidak bekerja di sana. Pak, tolong. Kenapa kalian periksa mobil saya setelah isi bensin dan kabur? Ada apa? Setiap orang, tolong bicara dengan saya, tolong. Tolong bicara dengan saya. Tolong bicara dengan saya punya pemakaman. Tolong, Pak. Pak, tolong, saya tak ada pemakaman. Pak, Bu, tolong. Siapa saja, tolong. Petugas menggeledah Camaro dan menemukan hoodie hitam yang diduga dipakai saat perampokan serta catatan perampokan. Christina dibawa ke kantor polisi. Detektif memintanya duduk dan dia tampaknya sudah tahu apa yang akan terjadi. Kamu tahu alasan kita di sini? Saya tidak benar-benar tahu, tapi punya gambaran. Ada perampokan bank, semua barang hasil rampokan ada di mobilmu. Itu sebabnya kita di sini. Jadi saya akan membacakan hak-hakmu. Oke, kamu berhak untuk tetap diam. Apapun yang kamu katakan bisa dan akan digunakan melawanmu di pengadilan. Kamu berhak berbicara dengan pengacara dan memintanya hadir bersamamu saat kamu diinterogasi. Jika tak mampu bayar pengacara, pengacara akan ditunjuk sebelum interogasi. Kamu bebas menggunakan hak-hakmu kapan saja dan memilih untuk tidak menjawab atau membuat pernyataan apapun. Ya, Pak. Kamu paham hak-hak ini? Sudah saya jelaskan dan saya tahu kamu pernah kerja di penegak hukum, jadi pasti sudah membacanya. Sudah bertahun-tahun dan ini memalukan. Aku mengerti. Jadi aku akan memberitahumu persis seperti apa hariku. Betul. Aku datang karena aku harus mengambil beberapa barang lagi untuk melengkapi pakaianku dulu. Atau apalah. Orang ini Ryan Heron. Aku sudah mengenalnya sejak sekolah menengah atas. Dulu dia suka padaku, tapi sempat salah jalan. Dia anak kulit putih. Jadi dia minta aku datang ke rumahnya, rumah ayahnya. Rumahnya kini coklat di jalan ke-17 dan aku pernah mampir ke sana. Dan jujur saja, mereka ingin pergi mereka memakai narkoba, mereka ingin pergi mencari sesuatu. Saya tidak memakai narkoba. Jadi saya bilang, jangan bilang ke kalian, lakukan saja apapun yang kalian mau lakukan.
Jadi mereka kembali dan bertingkah aneh dan saya bilang, saya harus pergi ke pemakaman. Saat masuk mobil, saya lihat semua barang ini, memang mobil saya selalu berantakan. Tapi satu-satunya yang saya lakukan karena saya pakai gaun ini yang cukup pendek dan saya tahu saya akan pergi ke toko. Jadi celana ini, saya nggak tahu apakah ini celana yang memang ada di mobil saya atau celana dari luar, saya langsung pakai celananya. Tapi pantat saya nggak akan kelihatan di toko. Saya bahkan belum sempat lihat isi barang itu. Mereka punya, saya ambil satu tas. Oke, dan itu tas model apa? Itu tas tamu warna pink. Oke. Jadi Ryanair ya. Bagaimana saya sudah mengeja nama belakangnya? Haren. Haren. Boleh bicara sebentar? Ana, kamu benar. Kamu yakin tidak mau air? Aku terlalu gugup. Maksudku, aku sama sekali nggak nafsu makan. Dia bertahan dengan cerita itu selama mungkin, sampai akhirnya bukti-bukti kembali menghantamnya. Bagaimana kamu bisa berakhir di rumahnya hari ini? Karena dia temanku, aku sering mengunjunginya. Oke. Aku bilang akan mampir dan menemuinya. Jadi, ya tidak ada mengirim pesan, meneleponmu atau hal seperti itu. Ya, seperti, ya, kami sudah saling berkirim pesan lewat iMessenger. Oke, Ya. jadi bagaimana caranya? Bagaimana kamu bertemu dengannya hari ini? Dia kirim pesan pagi ini. Kapan rencana ini dibuat? Jadi aku bilang padanya kalau aku akan datang ke kota dan dia bilang, oh mampirlah soalnya kita sudah lama tidak bertemu. Aku bilang, oke, aku akan mampir, aku belum melihatmu. itu lewat telepon atau pesan apa itu? Itu seperti pesan message. Iya. Dan itu tadi pagi. Mhm. Kamu bilang dia tinggal di rumah coklat. Ya, itu di jalan ke-17, tepat di seberang lapangan bola itu, Oke, tepat di samping jalan. yang itu seperti di dekat kantor dokter gigi dan rusa dan Kolam bebek. apartemen dan semuanya itu. Dia tinggal di rumah coklat di sana. Kamu tahu alamatnya? Itu alamat dengan 3 digit angka. Maksudku, itu tidak sulit untuk ditemukan karena kalau kamu lihat di seberang taman bebek, itu satu-satunya rumah coklat di sana. Ya kalau kamu lihat fotonya pasti tahu itu rumahnya. Siapa lagi yang bersamanya? Perempuannya? Aku nggak tahu karena dia punya masalah narkoba dan itu temanku. Aku sudah berusaha membantunya dan dia waktu itu ingin pergi untuk mengambil sesuatu. Aku sebenarnya, aku nggak tahu itu narkoba. Tapi aku agak curiga itu narkoba. Jadi aku nggak mau terlibat. Aku mengerti. Aku membiarkan dia pergi. Apakah itu perempuan yang bersamanya? Perempuan kulit putih, perempuan kulit hitam. Perempuan kulit hitam? Perempuan kulit hitam, tapi berapa usianya? Saya akan bilang. Saya pikir sekitar antara 30 sampai 40. Oke. Ceritakan saat kamu tiba di rumahnya hari ini, apa yang terjadi? Aku ke sana hanya untuk ngobrol sebentar karena nggak bisa lama. Lalu dia minta, "Hey, kamu bisa anterin kami ke suatu tempat?" Aku bilang, "Dengar, aku nggak mau terlibat sama kalian. Jadi aku biarin dia bawa mobilnya dan dia balik lagi. Dan kamu tahu, mereka bertingkah aneh atau apalah." Aku bilang, aku harus pergi. Aku harus ke pemakaman dan melihat banyak barang berantakan di mobil. Tapi seperti yang kubilang, anak-anakku memang sering bawa banyak barang. Aku mengerti itu. Dan kau tahu, disitulah aku menemukan celanaku. Jadi aku bisa masuk ke toko tanpa harus membungkuk dan memperlihatkan pantatku. Oke, jadi kamu membiarkan mereka mengambil Camaromu dan pergi? Berapa lama mereka pergi? Tidak lama sama sekali. Oke, saat mereka kembali, apakah mereka membawa sesuatu masuk ke dalam rumah? Kamu sedang di mana saat itu? Itu hanya di luar. Karena itu ayahnya tahu kalau dia menjalani gaya hidup yang keras. Dan ayahnya berusaha menjaga dia tetap di jalan yang benar. Oke, Dan kalau dia membawa orang-orang ke rumah, ayahnya pasti tidak akan suka dengan itu. saya mengerti. Oke. Jadi, ketika mereka mengambil mobilmu dan pergi melakukan apapun yang perlu mereka lakukan, kamu ada di mana? Saya santai berdiri di halaman. Mereka nongkrong di rumah? Oke, saya kira kamu seperti kebanyakan orang di dunia termasuk saya, semuanya terasa kacau. Dan kita semua mungkin sedang mengalami masa-masa sulit. Kamu juga lagi mengalami masa sulit atau semacamnya? Tidak, saya bisa tunjukkan rekening bank saya. Saya punya uang di bank dan saya rasa saya juga punya beberapa dolar di dompet saya. Saya tidak butuh kamu menunjukkan rekening bank kamu. Iya, kamu tahu, aku tinggal di komunitas yang berpagar, Greystone Hills. Kamu tahu, aku punya mobil yang lumayan, aku tidak kekurangan apa-apa. Oke,
Jadi jelas kamu sudah lama bekerja di penegakan hukum, oke? Kamu kelihatan graffiti dan orang yang tulus, baiklah. Tapi maksudku, satu hal yang mungkin kita sepakati adalah bahwa tidak ada dari kita, terutama dalam karir kita, yang suka pembohong. Benar? Ya, jadi menurutku kita memulai dengan cara yang salah. Dan alasan aku mengatakan itu karena aku ingin kamu mengerti. Ada alat pelacak di mobilmu. Alat pelacak di mobilku. Iya, dari uang yang dicuri itu ada alat pelacaknya, kamu penegak hukum. Yah, pasti sedang melacak mereka. Nah, jadi alat pelacak itu akan menunjukkan persis sejak uang itu masuk ke tas itu. Itu akan memberitahu saya tiap detik posisi saat berhenti. Oke, Ada kamera video, ada segalanya. aku tahu. Di bank, seorang perempuan meletakkan catatan di meja kasir. Kue yang sama, kau tahu kuku mana yang hilang di tangan tanpa sarung? Kuku ini sudah hilang. Karena aku sering melakukan pekerjaan do it yourself. Aku mengerti, tapi maksudku itu memang kamu di bank. Bukan, itu bukan aku. Itu memang kamu. Bukan, itu bukan. Oke. Boleh saya lihat kameranya? Enggak, kita nggak akan membahas semua itu. Saya sedang melihat kuku-kuku ini karena saya tahu. Saya harus memperbaiki kuku-kuku ini. Hayden mengerti. Jadi kamu adalah orangnya, bang. Saya ingin memahami kenapa. Baik. Itu bukan saya. Bisa saya lihat yang kamu maksud? Ya, saya mau coba lihat apakah saya bisa menemukannya, lalu ambil tangkapan layar dan tunjukkan ke kamu. Kita akan lakukan itu, tapi kamu harus membuatnya masuk akal. Oke, karena pelacak itu akan terlihat. Sejak kamu keluar dari bank, aku punya rekamanmu di kamera. Nah, saat kamu meninggalkan bank, aku tahu kemana kamu pergi. Aku sudah punya cap waktu itu. Aku sudah punya. Itu tidak masalah. Bank apa itu? Kamu tahu bank apa? Bukan. Aku tanya kamu. Bank apa itu? Dekat rumah itu? Jelas? Iya, itu semuanya. Kamu tahu bank apa itu? Enggak, aku nggak tahu. Makanya aku tanya kamu. Aku dengar kalian bilang kampus di situ. Itu di jalan ke-17, ya? Itu bank di pojok jalan ke-17 dan 25. Oke. Jadi itu akan langsung turun dan melewati rumahnya. Saya mau tidak bilang begitu. Dan dia tidak selalu suka berhenti di halamannya karena sifat ayahnya. Tapi ada lapangan tepat di seberang jalan. Dan biasanya, disitulah saya menemuinya. Kamu bilang kamu di sana dan bicara dengannya selama 2-3 menit. Maksud saya, singkat saja. Oke. Itu singkat saja. Dan pelacak itu berjalan. Pelacak itu sangat detail. Pelacak akan menunjukkannya pada Anda. Oke. Kenapa kamu? Sekarang, saya tidak tahu apa yang mereka lakukan atau kemana mereka pergi. Saya mengerti. Oke, jangan kita memperburuk keadaan lagi dan cukup. Bukan saya. Kamu tidak akan menunjukkan. Aku perlu melihat ini. Aku mengerti. Aku dengar apa yang kamu katakan. Ya, Ya, tapi mari kita bahas faktanya. Oke, hari ini terjadi perampokan bank. oke. Semua barang dari perampokan bank itu ada di mobilmu. Orang yang melakukan perampokan bank itu. Cocok, termasuk kukumu dengan 2 kuku yang hilang sama. Baiklah, tunjukkan padaku. Kadang kamu bilang ketika mereka kembali dan kamu bicara dengannya di halaman selama beberapa menit lalu kamu pergi. Ya, mungkin memang begitu. Kenapa mereka mau merampok bank? Mungkin mereka panik, aku juga tidak tahu. Enggak, itu enggak benar. Kamu nggak akan nunjukin foto aku di bank itu, kan? Aku kasih kamu kesempatan buat jelasin kenapanya. Aku nggak bisa kasih tahu kenapanya, karena itu bukan aku. Itu kamu. Tunjukkan foto aku. Setiap kali kamu mengantarkan catatan tanpa sarung tangan, sidik jarimu pasti menempel di seluruh catatan itu. Kalau begitu, ambil saja sidik jariku. Oke, baiklah. Maksudku, itu bukan aku. Oke, aku akan keluar sebentar dan nanti aku akan kembali. Bisakah kamu tunjukkan fotonya padaku? Aku akan coba ambil screenshot bagus. Oke, Baiklah, jadi pikirkan dulu dan aku akan kembali dalam beberapa menit, baiklah. Dan aku benar-benar hanya ingin memahami kenapa ini terjadi hari ini. aku juga ingin memahami. Bisakah kamu menunjukkan gambarnya? Bisakah wanita itu mengenali aku? Kamu tahu alasannya. Tidak, aku tidak tahu. Aku ingin melihat apa yang kamu maksud. Jadi jelas ini tidak sebagus video aslinya karena ini hanya gambar diam, tapi benar itu tanganmu. Oke, Orang itu bahkan tak terlihat seperti... tapi dengar. Boleh aku melihat dia? Baiklah, tentu. Itu gila. Orang itu bahkan tidak terlihat seperti punya kuku. Ya, mereka punya. Ada sebuah, Ayo, Pak, ada seluruh video. lihat betapa panjang kuku saya. Saya paham, saya tidak berdebat. Kalau itu kamu, saya tahu. Bagaimana kamu tahu itu saya?
Saya bisa memberitahumu. Dari foto itu, Wahai bisaan kamu diberhentikan hari ini, hanya kamu sendiri di mobil? dihentikan, ya. Ketika kalian dihentikan. Jadi ketika kamu meninggalkan bank itu, pelacak itu memberitahu kami kapan kamu berjalan, seberapa cepat kamu berjalan, kapan kamu pergi. Kamu tidak pernah berhenti, mobilmu tidak pernah berhenti sejak kamu meninggalkan bank itu. Satu-satunya waktu itu berhenti adalah di lampu merah, lalu kamu... Pasti ada gangguan. Ya itu bukan gangguan. Pasti ada gangguan. Laporan itu akan masuk ke dalam berkas Anda. Oke? Saya tidak akan memasukkannya ke berkas saya. Tapi maksud saya, Dengar, mari kita hentikan. apakah kamu akan membawa saya ke penjara sekarang? 100% ditangkap. Tolong, Pak. Kamu pakai passport pendek hari ini. Tolong, Pak. Tidak ada keraguan dalam pikiranku bahwa kamu yang melakukan ini. Kenapa? Semua faktanya, Hanya sebuah gambar? ini kesempatanmu. Bukan hanya gambar, video, foto, bukti. Biarkan aku lihat diriku di video itu. Itu bukan aku. Kenapa kamu melakukan ini hari ini? Aku akan membawamu ke Ryan. Saya tidak melakukannya. Tolong, Pak. Jangan lakukan ini padaku. Tolong, itu bukan saya. Pak, saya harus ke pemakaman. Kamu tidak akan bisa menghadiri pemakamanmu. Tolong, Pak. Bukan saya. Sekarang kamu memang begitu. Saya mohon atas nama Yesus. Tolong, bolehkah saya melihatnya lagi? Itu bukan saya. Tidak, mobilmu terus berjalan sejak kamu keluar dari bank. Saya sudah tahu itu, Pak. Saya tahu ada live. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Tidak lama saya duduk di sana bersamamu. Kenapa kamu melakukan ini hari ini? Pak, saya tidak melakukannya. Tolong, Anda harus pergi. Biarkan saya bicara dengan wanita ini. Jangan lakukan itu. Jangan tinggalkan saya. Tolong, jangan tinggalkan saya. Tolong, Saya akan mengurus dokumen Anda supaya Anda bisa... Pak, tolong jangan tinggalkan saya. Tolong jangan tinggalkan saya. Ya Tuhan, bisakah Anda selidiki lebih lanjut dan izinkan saya pulang? Saya tidak berisiko melarikan diri. Tolong. Siap, akan banyak penyelidikan lanjutan setelah ini. Tidak apa-apa. Tolong. Ini sangat besar. Kalau kamu kira aku punya itu sekarang. Tuhan Yesus, tolong jangan lakukan ini. Tolong biarkan orang-orang pergi. Identifikasi aku. Tolong. Aku benar-benar memohon. Itu bukan aku. Pak, Aku menangkapmu. tolong. Pak. Tolong, Pak. Ya Tuhan. Christina langsung merasakan kenyataan dan tak bisa bicara untuk keluar dari masalah ini. Oh, Lord Jesus. Oh, Jesus. Oh, my period. Oh, my God. Sir, please. Please. Tolong. Oh, itu bukan aku. 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 Please. Kemarin dengar aku sebentar saja. Oke, karena seperti yang aku bilang, alasan utama aku di sini adalah untuk mencari tahu alasannya. Tidak ada alasannya, tidak ada alasannya. Kamu, Saya melihat gambar itu, tapi tidak mengenalinya. jadi saya akan menunjukkan sesuatu kepada Anda Oke, hanya untuk membantu Anda lebih memahami. Ini adalah bagian yang sangat kecil, tapi ini adalah detail pelacaknya. aha, Ini memberi kita setiap detiknya. Oke, mereka mungkin berkeliling sebentar lalu kembali. Kamu akan melihat kemana pelacak itu melewati rumah itu. aku yakin kamu sudah lewat rumah itu. Maksudku,
memang ada di sana seperti bisbol, kami berhenti. Sangat singkat. Kamu bilang 2-3 menit. Maksudku, mungkin tidak selama itu, hanya singkat, tepat di sana, ada jalan. Di seberang rumahnya, ada seperti trotoar, dan itu adalah lapangan bisbol. Didets. Ya, Pak, tolong. Saya tidak tahu apakah itu kesalahan, Pak. Itu bukan saya di foto itu bukan saya di foto itu. Jika Bapak membawa saya ke bank, tak ada yang bisa tahu saya pernah di sana. Dengar, saat mobil Anda meninggalkan bank, 2 mil per jam, 2 mil per jam. Ke 10, 15, 35, 40, 40, 44. Tidak pernah berhenti. Saya tidak tahu mengapa itu berkata begitu. Oke, buktinya ada di sana. Saya tidak tahu kenapa itu mengatakan begitu. Itu hanya berhenti sebentar. Saya akan tanya sekali lagi. Kamu mau kasih tahu saya kenapa? Maksudnya, lagi ada masa sulit? Jika saya bisa bicara, saya akan bicara. Saya tidak akan mengaku hal yang tidak saya lakukan. Saya mohon, Pak, ini bisa menghancurkan hidup saya. Agak. Ini akan menghancurkan hidup saya. Bukan, ini alasan masuk akal, bukan bukti mutlak. Akan masuk penjara dan semua orang, termasuk anak-anak saya, akan melihatnya, serta melewatkan pemakamannya. Saya bukan risiko kabur. Bisakah Anda bicara dan selidiki dulu sebelum menangkap saya? Tolong, Pak. Kamu. Tolong, Pak. Oke, bagus. Mereka mencuri beberapa kuku. Orang itu bahkan tampak tidak punya kuku. Apakah Anda punya foto berwarna atau sejenisnya? Saya punya banyak. Saya tidak akan menangkapmu jika saya tidak mempercayai itu. Tapi itu yang kamu tunjukkan padaku. Benar? Aku tidak akan menunjukkan semua bukti yang aku punya. Oke, Ya, aku ingin melakukannya. aku mengerti. Aku berhak tahu jika dituduh dan apa tuduhannya. Kamu ditangkap karena perampokan bank. Bagaimana? Tapi itu bukan aku. Itu kamu Itu bukan aku. Kamu punya kuku, Pak. Tolong, jauh lebih dari itu. Pak. Satu-satunya yang Anda tunjukkan kepada saya hanyalah sebuah kuku. Hanya karena itu satu-satunya yang saya tunjukkan kepada Anda. Oke, bisakah Anda memberitahu saya apalagi yang Anda miliki? Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Christina nekat dan jatuh. Detektif memastikan sidik jarinya ada di catatan perampokan dan pintu bank. Jadi semuanya sudah terbongkar. Jangan lakukan ini padaku. Tolong jangan lakukan ini padaku. Tolong jangan lakukan ini padaku. Tolong jangan lakukan ini. Aku tidak mau anak-anakku mengira aku perampok bank. Pak. Bisakah Anda memeriksa catatan telepon saya? Tolong periksa lacak ponsel saya. Anda bisa lihat ponsel saya sama sekali tidak berada di dekat tempat mereka itu, Pak. Saya bersumpah. Saya benar-benar serius soal ini. Mengapa kalian tidak melakukan segalanya? Kalian tak bisa membawa seseorang ke penjara untuk hal yang jelas bukan salah mereka. Saya punya bukti yang bisa membebaskan saya. Kalian bisa cek lokasi ponsel saya. Kalian bisa tanya ke wanita itu, apakah saya punya ini? Apakah saya orang yang sama? Kalian bisa bicara dengan yang lain, para tersangka. Kalian bahkan bisa bicara dengan ayahnya. Ayahnya mengatakan kepadanya bahwa dia mungkin memang mampu melakukan hal seperti ini. Jika aku yang melakukannya dan kalian punya bukti, aku harus menerimanya. Aku kesal karena aku tidak melakukan ini. Banyak cara membuktikannya. Aku yang melakukannya. Dan kamu akan menghancurkan seluruh hidupku. Kamu akan menghancurkan seluruh hidupku.
Kamu ingin menggunakan bukti yang menurutmu bisa menuduhku, tapi itu adalah hal-hal yang justru akan membebaskanku, dan kamu bahkan tidak mau melihatnya. Kamu kira begitu? Tugasmu bukan hanya membuktikan aku bersalah, tugasmu juga untuk mengeliminasi aku sebagai tersangka. Kalau aku bukan. Ini tidak berjalan satu arah. Kamu tidak bisa menyalahkan hanya satu atau dua hal. Padahal ada beberapa bukti lain yang menunjukkan aku bukan orangnya. Aku sudah memeriksa ponselku. Ponselku tidak akan terdeteksi di dekat bank manapun. Wanita itu tidak akan mengenaliku, suaraku, atau hal-hal seperti itu. Sidik jari tidak berarti apa-apa ketika properti itu memang sudah milikku. Aku tidak tahu apa yang mereka gunakan. Aku bahkan tidak tahu apa saja yang mereka gunakan. Ada banyak sekali sampah di mobilku. Seperti sebelumnya, kamu akan mencoba memverifikasi sesuatu. Periksa hal-hal yang bisa membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Tolong periksa hal-hal yang bisa membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Karena begitu ini tersebar, dan bahkan ketika aku terbukti tidak bersalah, itu tetap saja sudah tersebar. Itu tetap saja sudah tersebar, masih ada di koran, itu tetap saja sudah tersebar. Tutupilah dirimu. Pak, Tutupilah dirimu. Pak, kamu tidak pakai barang buktinya, jadi aku terlihat buruk. Kenapa kamu harus melakukannya? Oh. Kenapa kamu harus melakukannya? Bangun. Kenapa tidak? Kita gak masuk penjara? Kenapa kamu tidak menggunakan bukti yang bisa membuktikan aku tidak melakukan ini? Kenapa kamu tidak membiarkan wanita itu mengidentifikasi aku? Kenapa kamu tidak memeriksa dan melihat di mana ponselku berada? Pada 29 Mei, Jaksa Federal umumkan Dewan Juri mendakwa Christina atas perampokan bank meski ia mengaku tak bersalah. Aikar Syabadi mengaku bersalah atas tuduhan itu. Sekarang dia menunggu vonis dan terancam bertahun-tahun di penjara. Tanggal vonis belum ditentukan, namun Christina Taggart terancam hukuman hingga 20 tahun penjara. Terima kasih telah menonton Inside the Crime. Saya Elizabeth Milner.